Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Indri Jasa Palupi dengan NIM A4012510007 dari kelas D. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia tentang jenis-jenis teks. Dan dosen pengampu atas nama Bapak Muhammad Fasli, SPD, MPD. Nah, teman-teman tahu nggak sih fungsi dari jenis-jenis teks itu apa? Nah, jenis-jenis teks itu membantu kita untuk mengetahui tujuan dan struktur dari sebuah teks. Nah, jenis-jenis teks itu juga terdiri dari 10 macam. Yang pertama ada teks observasi, yang kedua ada teks narasi, yang ketiga ada teks deskripsi, dan keempat ada teks observasi, yang kelima ada teks eksposisi, yang keenam ada teks argumentasi, yang ketujuh ada teks prosedur, yang kedelapan ada teks persuasif, dan kesembilan ada teks berita, serta yang ke-10 itu ada teks anekdot. Nah, 10 macam ini yaitu adalah jenis-jenis dari sebuah teks. Nah, sekarang saya akan membacakan satu contoh cerita yang di dalamnya itu sudah terkandung 10 macam dari jenis-jenis teks tadi yang sudah saya bacakan. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. A few moments later. Baik, untuk judul ceritanya yaitu Lina dan Gerakan Kebersihan Sekolah. Lina adalah siswi kelas 9 yang dikenal rajin dan peduli akan lingkungan. Sejak ia masih SD, ia sering membantu ibunya untuk membersihkan halaman rumah setiap pagi. Karena kebiasaannya itu, Lina menjadi anak yang disiplin dan suka kebersihan. Suatu hari di sekolahnya, kepala sekolah mengumumkan lomba sekolah terbersih antar SMP. Lina pun berinisiatif mengajak teman-temannya untuk melakukan gerakan kebersihan sekolah. Lalu mereka menamai program itu Gerakan Jumat Bersih. Sekolah Lina sebenarnya sudah indah. Di depan kelas tumbuh bunga mawar merah dan pepohonan yang rindang, dan udara terasa lebih sejuk. Namun di beberapa sudut terdapat beberapa plastik sampah yang masih berserakan. Nah, sebelum memulai gerakan, Lina melakukan pengamatan lalu ia menulisnya di buku. Dari hasil pengamatannya Lina menuliskan, dari 5 area sekolah, 2 diantaranya masih kotor, terutama pada area lapangan dan kantin, dan masih banyak siswa yang membuang sampah secara sembarangan. Maka dari itu, Lina menyimpulkan bahwa perlu adanya kegiatan kerja bakti secara rutin demi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangat penting karena berpengaruh terhadap kesehatan serta proses pembelajaran siswa. Lina pun berpendapat, kalau kita ingin sekolah kita nyaman, maka kita harus mulai dari hal kecil. Tidak perlu menunggu petugas kebersihan, karena menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah wajib bagi semua siswa karena sekolah merupakan rumah kedua bagi seorang siswa. Sebelum memulai kegiatan gerakan Jumat Bersih, Lina membuat langkah-langkah, yaitu yang pertama, setiap kelas menugaskan 5 siswa untuk membersihkan area masing-masing. Yang kedua, memilah sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Yang ketiga, kegiatan dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Lina juga berkata kepada teman-temannya, ayo teman-teman, sekolah ini milik kita bersama. Kalau kita ingin sekolah yang indah, ayo kita rawat bersama-sama. Seminggu kemudian, mading sekolah menulis SMP Harapan berhasil menang lomba sekolah terbersih dan dari program Gerakan Jumat Bersih yang berhasil membuat sekolah tampak rapi dan asri. Dan kepala sekolah memberikan penghargaan kepada seluruh siswa yang telah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Setelah sesi penghargaan yang diberikan kepada siswa, siswa pun melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Pada saat itu, Lina sedang merapikan taman bersama seorang temannya. Mereka menyapu taman secara bersama-sama. Lalu Lina berkata pada temannya, Riko, kok nyapunya pelan banget? Tanya Lina. Biar debunya nggak kaget, Lin, balas Riko. Mereka pun tertawa bersama-sama sambil terus menyapu, membersihkan area taman. Baik, itu satu contoh cerita yang saya bacakan yang dimana sudah terkandung 10 macam jenis-jenis teks. Nah, 10 macam jenis-jenis teks yang terkandung dalam cerita tersebut itu yang pertama ada teks biografi. Teks biografi sendiri yaitu teks yang bertuliskan tentang riwayat hidup seseorang. Contoh katanya yaitu, Lina adalah siswi kelas 9 yang dikenal rajin dan peduli lingkungan. Yang kedua ada teks narasi.
yaitu teks yang menceritakan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Contoh katanya yaitu suatu hari kepala sekolah mengumumkan lomba sekolah terbersih antar SMP. Yang ketiga, teks deskripsi, yaitu teks yang menjelaskan tentang penggambaran tempat atau objek. Contoh katanya yaitu sekolah Lina sebenarnya sudah indah. Di depan kelas tumbuh bunga mawar merah indah dan pepohonan rindang yang membuat udara terasa sejuk. Yang keempat ada teks observasi, yaitu teks yang mendapatkan data melalui pengamatan. Contoh katanya yaitu dari 5 area sekolah, 2 diantaranya masih kotor, terutama kantin dan lapangan. Yang kelima ada teks eksposisi, yaitu teks yang ditulis berdasarkan fakta. Contoh katanya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Sekolah sangat penting karena berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan belajar. Yang keenam ada teks argumentasi, yaitu teks yang berisi pendapat dan didukung oleh alasan. Contoh katanya, kalau ingin sekolah nyaman, kita harus mulai dari hal kecil, tidak perlu menunggu petugas kebersihan. Yang ketujuh ada teks prosedur, yaitu teks yang menyajikan langkah-langkah secara runtut dan terperinci. Contoh katanya yaitu yang pertama, setiap kelas menugaskan 5 siswa untuk membersihkan area masing-masing. Yang kedua, sampah dipilah menjadi organik dan anorganik. Yang ketiga, kegiatan dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai. Dan kedelapan ada teks persuasif, yaitu teks yang bertujuan membujuk atau mengajak. Contoh katanya, ayo teman-teman, sekolah ini milik kita bersama. Kalau kita mau lingkungan yang indah, ayo kita rawat bersama-sama. Yang kesembilan ada teks berita, yaitu teks yang menyampaikan peristiwa penting atau kejadian. Contoh ceritanya yaitu SMP Harapan menang lomba sekolah terbersih. Yang ke-10 ada teks anekdot, yaitu teks yang singkat karena lucu dan mengesankan. Contoh katanya, Riko, kok nyapunya pelan banget? Tanya Lina. Biar debunya nggak kaget, Lin, balas Riko. Itu saja contoh kata dari 10 jenis-jenis teks yang ceritanya sudah saya bacakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis teks. Sekian dari saya, terima kasih.